Halo semuanya, ini adalah bacaan umum bulanan untuk energi kolektif. Silakan disesuaikan dengan situasi kalian pribadi. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Virgo, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk Maret 2022. Energi utama kamu adalah peace atau kedamaian. Kata kuncinya adalah dissolving unwanted or disturbing thoughts. Artinya mengurai pikiran-pikiran yang mengganggu, pikiran-pikiran yang tidak diinginkan, agar supaya kita bisa merasa damai. Jadi hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang nggak enak, nggak mengenakan gitu, yang bikin hati kita jadi berat, itu diurai, dilepaskan, supaya kita bisa mencapai kedamaian. Kartu ini keluar bersama justice, tapi justice-nya kebalik nih. Seharusnya justice itu adalah seperti ini kan, kelihatan kan, ini orang ini memegang pedang, terhunus, memegang timbangan. Tapi kamu terbalik, cuma kelihatan dari tampak belakangnya aja gitu loh. Jadi bisa dibilang mungkin, semoga enggak ya, tapi bisa dibilang di bulan Maret mungkin kamu kesulitan mendapatkan kedamaian. Karena keadilan, justice, keadilan juga adalah merupakan driving force-nya kedamaian gitu loh. Jadi kedamaian, kalau kita merasa damai artinya kehidupan kita adil gitu kan. Kita merasa diperlakukan dengan adil gitu loh. Tapi di sini karena si justice-nya terbalik, yang saya rasakan mungkin di Maret ada kesulitan untuk Virgo mendapatkan kedamaian hati lah, atau paling tidak kedamaian pikiran lah. Jadi mungkin kamu selalu dihinggapi rasa tidak percaya diri atau rasa minder, atau mungkin kamu dihinggapi dengan perasaan-perasaan bahwa kamu merasa tidak cukup untuk seseorang, untuk pasangan kamu misalnya. Kamu merasa kayaknya nggak terlalu pintar, apapun bentuknya lah. Jadi ada energi ambisi kamu kuat, ambisi kamu besar, cuma kamu nggak terlalu percaya diri untuk menunjukkannya misalnya. Atau kamu nggak terlalu percaya diri bahwa orang lain juga melihat kamu tuh seseorang yang pintar, seseorang yang cerdas. Misalnya tuh seperti itu. Jadi makanya di sini kan unwanted and disturbing thoughts kan. Pikiran-pikiran yang tidak kita inginkan. Pikiran-pikiran yang sebenarnya mengganggu otak kita. Itulah yang harus diurai. Karena bisa jadi itu hanya pikiran kita aja. Bisa jadi itu hanya persepsi kita aja. Kita pribadi gitu loh. Padahal orang lain mungkin, kemungkinan besar orang lain melihat Virgo itu adalah seseorang yang cerdas, seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang menarik gitu loh, tidak membosankan. Tapi karena kamu dihinggapi oleh perasaan-perasaan minder atau perasaan-perasaan nggak nyaman atau nggak insecure lah gitu, insecurity. Akhirnya kamunya sendiri yang merasa dirampok gitu loh. Kedamaian kamu tuh dirampok oleh pikiran kamu sendiri. Oke? So, sekarang kita lihat ya energi keuangan kamu untuk Maret 2022. Kamu mendapatkan Page of Pentacles, Nine of Swords, dan Nine of Wands. Ada 2 angka 9 nih. Dan kalau kamu lihat di sini, sebenarnya kamu mendapatkan 2 kartu Nine of Swords. Ini di percintaan juga kamu mendapatkan Nine of Swords. Jadi kamu mendapatkan 2 nih. Makanya sangat penting nih untuk kamu bisa mengurai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak kamu inginkan, pikiran-pikiran yang mengganggu nih sangat penting untuk kamu urai di bulan Maret. Dengan kamu mendapatkan 2 kartu angka 9 pedang. Oke? So, di keuangan dulu ya. Page of Pentacles di sini yang saya rasakan adalah energinya Virgo. Terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi dengan diikuti oleh 2 kartu angka 9, di sini yang saya rasakan tuh kayak Virgo tuh kamu tuh udah melakukan yang terbaik. Kamu udah memikirkan yang terbaik, memutuskan yang terbaik dalam pekerjaan kamu. Sudah
all out lah bisa dibilang. Pokoknya usaha kamu tuh, ambisi kamu tuh untuk menjadi sukses tuh udah pol-polan gitu loh. Masalahnya di sini adalah kamu, Virgo, kamu pribadi, kamu melihat diri kamu tuh senantiasa selalu menjadi Page of Pentacles. Which is ini adalah energi yang masih pemula kan, energi yang masih belajar, energi yang masih belum banyak pengalamannya. Tapi sebenarnya yang saya rasakan nih dengan 3 kartu ini, orang-orang di sekitar kamu, di perusahaan tersebut, di kantor tersebut, atau klien kamu, itu melihat kamu tuh udah sebagai Queen atau King of Pentacles, Queen atau King of Pentacles. Jadi semuanya bermula dari bagaimana kita melihat diri kita kan. Di sini yang saya rasakan, karena kamu menilai diri kamu sebagai Page, akhirnya kamu sendiri yang terbelenggu dengan kekhawatiran, kecemasan. Kamu terbelenggu dengan ketidakcukupan, insecurity itu tadi, rasa minder itu. Dan akhirnya dengan 9 of Wands, kamu terus-menerus membuktikan diri, mencoba untuk membuktikan diri. Makanya dari tadi saya bilang, ambisi kamu ini besar banget. Kamu ingin dipandang sebagai seseorang yang punya value, punya nilai gitu loh. Yang bisa melakukan segalanya, yang bisa diandalkan. Tapi itu semua gak akan ada artinya. Semua orang sudah melihat Virgo sebagai Queen atau King of Pentacles. Tapi kalau Virgonya masih melihat diri sendiri sebagai Page, apa yang orang bicarakan kepada kamu, komunikasikan kepada kamu, memuji kamu, nggak akan ada artinya untuk kamu. Di sini yang saya rasakan di Maret nih, kamu mungkin akan menepis banyak pujian. Kamu akan menepis banyak kata-kata positif, kata-kata baik mengenai diri kamu dari orang lain. Jadi kayak kamu gak percaya gitu loh. Kamu, enggak gue masih Page kok. Enggak mungkin gue udah Queen. Enggak mungkin gue udah King. Gitu loh. Jadi kayak kalau ada yang berkata manis kepada kamu langsung menepisnya dengan gombal loh. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya kamu sendiri yang keberatan kan dengan 9 of Wands. Akhirnya kamu sendiri yang berlebihan ketakutannya, kekhawatirannya dengan 9 of Swords. Jadi di sini hati-hati Virgo. Jangan sampai ini terjadi, karena kalau ini terjadi udah otomatis kamu kedamaian dalam diri kamu, dalam hati kamu tuh dirampok gitu loh. Rasanya tuh kayak dirampok oleh orang lain, padahal sebenarnya kamu sendiri yang merampoknya. Jadi memang kata kunci di sini sangat penting nih. Dissolving unwanted or disturbing thoughts. Mengurai, melepaskan pikiran-pikiran yang tidak kita inginkan, pikiran-pikiran yang sangat mengganggu kedamaian kita. Oke? So, sekarang kita lihat ke energi percintaan ya. Kamu mendapatkan lagi-lagi nih 9 of Swords, The Weaver, atau The Weaver tuh kalau nggak salah Page of Swords. Jadi pedang, energi udara, Page of Swords, dan 9 of Pentacles. Nah, di percintaan nih, yang saya rasakan memang kamu mungkin ketemu sama seseorang yang gak bisa dipegang ya. Jadi ini Page of Swords nih, terlepas dia cewek atau cowok, ini adalah seseorang yang gak bisa dipegang dalam hal kayak, kalau misalnya kamu bertanya kepada dia, kamu udah makan belum? Kan jawabannya standar. Jawabannya adalah udah atau belum, ya kan? Maksudnya pendek gitu loh. Nggak meluas. Di sini yang saya rasakan nih, si Page of Swords ini, pasangan kamu ini, dia tuh kalau jawab tuh muter-muter gitu loh. Bikin pusing. Ya bukan salah kamu kalau kamu jadi 9 of Swords. Bisa dibilang tuh kayak gitu. Jadi dia akhirnya tuh bikin kamu bingung, bikin kamu jadi bertanya-tanya mengenai pertanyaan kamu itu sendiri. Kan gue cuma nanya dia udah makan atau belum. Kenapa kok diskusinya sampai bisa panjang begini ya? Kenapa dia jawabannya bisa sampai muter-muter gitu ya? Jadi kayak sedikit banyak akhirnya jadi kamu mempertanyakan kebenaran dia gitu loh. Kejujuran dia. Karena kok
Ditanya satu hal yang simple aja, kok dia jawabannya muter-muter gitu loh. Jadi misalnya contohnya mungkin kamu tadi pulang kantor jam 10 malam, emang lembur di kantor. Ntar dia jawabannya tuh yang panjang lah ceritanya tuh kayaknya yang mengindikasikan bahwa iya dia lembur di kantor tapi dia nggak ada di kantor, atau tapi dia sering keluar kantor karena dia harus ketemu klien tapi dia lembur di kantor. Jadi membingungkan gitu loh. Itu yang saya rasakan. Makanya kamu mendapatkan 2 kartu Nine of Swords itu karena di bulan Maret pikiran Virgo tuh akan aut-autan banget, acak-acakan gitu loh. Kalau dalam percintaan yang saya rasakan memang pasangan kamu inilah yang ngomongnya nggak jelas, komunikasinya nggak jelas gitu loh. Komunikasinya tuh berantakan atau bener-bener blurry gitu. Pokoknya nggak jelas lah, strukturnya nggak ada, garisnya tuh nggak jelas. Jadi semuanya jadi campur aduk gitu loh. Yang membuat kamu akhirnya jadi ya bingung. Akhirnya kamu jadi kesel sendiri, akhirnya kamu jadi khawatir, jadi bertanya-tanya gitu loh. Akhirnya kamu jadi curiga, akhirnya kamu jadi, ini orang selingkuh kali ya? Kok ditanya dia lembur apa enggak di kantor, kok jawabannya ribet banget gitu loh. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi memang Page of Swords nih kan memang energi udara, energi pedang yang pemula kan. Sama seperti Page of Coins ini. Pemula juga gitu loh. Jadi memang bisa dibilang komunikasinya dia tuh masih belum beres lah. Masih belum bisa 100% mudah dipahami gitu loh. Apalagi ditambah kamunya memang lagi banyak pikiran, mungkin terbawa dari pikiran di kantor, dari pikiran di pekerjaan, terbawa ke rumah, ditambah lagi dengan pasangan seperti ini, akhirnya jadi double kan pikiran kamu. Jadi itu yang saya rasakan tuh seperti itu. Bagusnya di sini energi yang mengakhiri percintaan kamu adalah Nine of Pentacles, 9 Pentacles, energi kamu kan, energi grounded, menjejak ke bumi, menapak ke bumi, menapak kepada realita. Jadi di sini memang yang saya rasakan, udah deh Virgo, kamu mendapatkan 4 loh. Ini juga saya baru sadar nih sekarang. Kamu mendapatkan 4 kartu 9. Nine of Swords, Nine of Wands, Nine of Swords lagi, dan Nine of Pentacles. Ini yang energi kamu kan. Ini 3 ini bukan energi kamu. Energi kamu kan Pentacles. Jadi memang kamu diminta untuk udah deh ground yourself aja. Back to peace, back to kedamaian. Dengan Nine of Pentacles di sini, keputusan kamu mengenai orang ini, mengenai pasangan kamu ini, ya semua balik lagi sih kepada kamu kan. Tapi dengan keluarnya Nine of Pentacles mungkin bisa jadi kamu akhirnya nggak tahan gitu loh, nggak betah. Karena udah gue di pekerjaan banyak pikiran, gue pulang ke rumah ketemu orang yang nambahin pikiran gue gitu loh. Kan capek banget kan hidup. Jadi jangan sampai Nine of Swords ini berubah jadi Ten of Swords, Nine of Wands ini berubah jadi Ten of Wands, Nine of Swords ini berubah jadi Ten of Swords. Kalau mau yang dijadiin 10 yang ini aja gitu loh. Jadi sebelum 3 kartu 9 ini menjadi 10, kamu harus balik dulu nih ke diri kamu sendiri. Kamu maunya apa nih? Udah nggak bisa ngandalin dia. Ya udah, Nine of Pentacles ini juga kan adalah energi single kan, singlehood, energi lajang. Jadi ya udah, apa lebih baik kamu jadi lajang aja, lebih baik kamu meninggalkan dia aja. Karena nggak bisa kamu terus menerus dibikin bingung, dibikin jadi nggak percaya diri, dibikin nggak nyaman gitu loh. Balik ke kenyataan. Kenyataannya kamu masih bisa nggak sama orang ini? Kasih keadilan untuk diri kamu sendiri dengan justice di sini, supaya justice ini bisa balik badan kan, menjadi keadilan untuk kamu gitu loh. Kalau sekarang kan masih tertutup energinya, masih tertunda energinya, karena memang kamu masih dalam posisi 99 ini yang berat ini. Kalau kamu udah balik ke dalam diri kamu sendiri, percaya diri, ini percaya diri loh, Nine of Pentacles ini. Jadi kamu juga nggak akan lagi nih melihat diri kamu sebagai page. Orang lain udah melihat kamu sebagai queen or king kok, ratu atau raja. Masa kamu sendiri yang masih melihat diri kamu sebagai page.
Dengan Nine of Pentacles ini ya balik lagi kepada kepercayaan diri kamu. Percayalah pada diri kamu sendiri. Oke? So, sekarang kita lihat ya saran nih dari Dadu Astrologi untuk energi kamu keseluruhan. Energi kamu sendiri nih yang keluar. Mana tuh? 11. Oke, kamu mendapatkan Virgo, energi kamu nih, Jupiter, dan rumah ke-11. Rumahnya Aquarius. Jupiter adalah rulernya, pemimpinnya Sagittarius. Oke, so balik lagi kan, saran nih untuk Virgo memang adalah untuk kembali ke energi kamu pribadi. Energi yang percaya diri, energi yang berdiri di atas kaki sendiri, energi yang individu, energi yang independent, freedom gitu loh, bebas gitu loh. Jadi bebas untuk, bukan bebas untuk, bebas dari energi-energi yang membingungkan ini, energi-energi yang memberatkan ini, bebas dari itu semua. Menjadi energi yang independen, bisa berdiri di atas kakinya sendiri, menjejak ke kenyataan, menjejak ke bumi gitu loh. Dan dengan Jupiter di sini memang ini kan energi apa ya, ekspansif kan, energi yang besar, yang luas, energi yang kita melihat dari gambaran besar kehidupan kita. Bukan hanya hari ini aja, tapi untuk masa depan juga, jauh ke masa depan. Jadi di sini, contohnya untuk percintaan deh. Kalau misalnya secara panjang, hubungan ini terus berlanjut, tapi kamu terus-menerus dibikin pusing, dibikin bingung, kan capek juga kan. Kan enek juga kan akhirnya. Jadi memang itu yang mungkin Virgo harus pikirkan. Secara gambaran besar, big picture-nya nih orang nih pantas nggak berada dalam kehidupan kamu? Atau cocok nggak dengan kepribadian kamu? Kalau dilihat di sini sih dengan 2 kartu pertama nih kayaknya berat banget gitu loh. Nggak sesuai banget. Kamu mungkin kalau komunikasi, kalau bicara padat tapi tepat gitu. Padat tapi berisi. Kalau dia tuh acak-acakan lah, aut-autan, muter-muter gitu loh. Yang akhirnya bikin kamu pusing sendiri, bingung sendiri. Jadi lihat dari gambaran besarnya, orang ini cocok nggak berada dalam kehidupan kamu. Kemudian dengan adanya rumah ke-11, ini adalah rumah kita menjadi seseorang yang unik di antara orang-orang di sekitar kita. Jadi contohnya mungkin dalam pekerjaan, kamu tuh unik Virgo. Kamu tuh bukan seperti manusia biasanya lah, bukan seperti manusia layaknya lah di antara orang-orang di sekitar kamu. Jadi semua orang memiliki keunikannya masing-masing kan. Kamu harus percaya dulu sama hal itu, bahwa kamu punya keunikan kamu sendiri yang orang-orang di sekitar kamu nggak punya. Jadi jangan sampai kamu terus-menerus merasa tidak spesial, tidak merasa unik gitu loh, tidak merasa apa sih yang bisa gue kasih ke orang-orang di sekitar gue. No, banyak yang bisa kamu kasih. Semua orang memiliki kekuatannya sendiri-sendiri kan. Ya sama juga, semua orang memiliki kelemahannya masing-masing. Tapi dengan keluarnya rumah ke-11, kamu kayak diminta untuk memahami bahwa kekuatan kamu itu memang dibutuhkan di lingkungan kamu. Oke? So, good luck Virgo. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.